memasuki acara inti. Jadi mempersingkat waktu langsung saja ke sesi acara selanjutnya, di acara pemaparan materi yang tentunya akan disampaikan oleh Mas Hanandito. Nah, Mas Hanandito ini adalah seorang wirausaha muda yang telah malang melintang dalam dunia usaha mungkin sejak SMP. Nah, mungkin untuk mengenal Mas Dito lebih jauh, saya akan bacakan CV beliau. Mungkin panitia bisa men-share screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa mendengar saya? Bisa, Mas. Mohon maaf, Mas, ini nanti saya akan bacakan CV Mas Dito dulu. Baru nanti pemaparan materi. Halo, Mas Dito. Nah, baik, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Mas Dito. Mas Dito ini alumni dari UGM, Universitas Gadjah Mada, tahun 2016 sampai 2020. Pengalaman organisasi beliau pernah menjadi ketua Karang Taruna Bajiro Gondokusuman, juga pernah menjadi ketua Tanoto Scholars Association UGM, dan juga pernah menjabat menjadi kepala Departemen Takmir Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM. Nah, selanjutnya beliau juga merupakan alumni SMA Negeri 5 Jakarta. Kita satu alma mater. Pada masa SMA beliau juga sudah malang melintang di dunia organisasi, seperti menjadi ketua inisiator pelajar berbagi SMA Negeri 5 Jakarta bersama Panti Asuhan di setiap semester. Juga pernah menjabat menjadi ketua majelis permusyawaratan kelas sekota Jakarta pada masa jabatan tahun 2015. Untuk pengalaman wirausaha ini, ini sudah jiwa usahanya sudah mendarah daging ini ya. Dari SMP bahkan sudah mulai jual pulsa di kelas, jual seragam, tim futsal, hingga jual perlengkapan futsal dan olahraga. Lalu di SMA, breeding ras kucing Persia, wah, ini ternyata juga cat lover ya. Dan mendirikan Dito Cat Shop Jogja. Lalu untuk masa kuliah, Mas Dito ini sudah pernah untuk membuka usaha seperti membuka bergerak yang ada di Jakal KM, lalu membuka pisang panen, dan juga membuka franchise Kamsia Boba BGM. Masya Allah ya, ini masih muda, masih tapi pengalamannya dan alhamdulillah Mas Dito sudah hadir di. Saya coba ulangi ya sebentar. Oke, Mas. Oke. Udah bisa, sudah terlihat belum share screen saya? Sudah, Mas, sudah. Udah ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Mas Dito, kami persilakan untuk memaparkan materi. Monggo, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Abadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat hidayahnya. Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul insya Allah dalam rangka menimba ilmu, sharing pengalaman, insya Allah nanti selama beberapa waktu ke depan bersama saya untuk sama-sama belajar ya teman-teman. Semoga kehadiran kita meluangkan waktu ini dalam rangka untuk
senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi keberkahan. Lagi-lagi keberkahan ya teman-teman untuk kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita para pengikutnya insya Allah nantinya kita juga akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, terima kasih ya teman-teman semuanya sebelumnya kepada teman-teman dari KMFA. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berjumpa lagi meskipun saya kurang akrab ya dengan wajah-wajahnya pada pagi hari ini, tapi kita sama-sama satu alma mater, satu keluarga muslim Fakultas Hukum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, menjalin tali silaturahmi pada pagi hari ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah insya Allah nanti pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing kepada teman-teman tentang bagaimana meraih keberkahan menjadi seorang entrepreneur muslim. Nah, saya bukan ustadz, saya belum pernah untuk memiliki murid-murid dan sebagainya, tetapi berdasarkan experience saya dalam bidang usaha yang saya jalani sejak masih sekolah ya, dari sejak bangku sekolah saya sudah mulai berusaha. Dan qadarullah memang dari kecil saya bukan dari keluarga yang mampu atau keluarga yang kaya sehingga saya dituntut untuk berusaha sendiri, dan saya melihat bagaimana menjadi seorang muslim itu memang harus untuk bisa berusaha, karena dengan berusaha kita bisa menjadi mandiri, bisa melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, kita mulai teman-teman. Nah ini sebelum saya menjejaki ke depannya, saya ingin berkenalan dulu. Nama saya Hanandito Ari Asmoro. Saya juga berkuliah di Fakultas Hukum UGM tahun 2016, selesai di tahun 2020 bulan Mei. Saya ikut wisuda bulan Mei. Jadi selama saya di UGM, aktivitas sosial saya juga ketua Karang Taruna, membangkitkan anak-anak muda di sini di Baciro, Godok Usman, Kota Yogyakarta. Karena saya lahir di Kota Yogyakarta, juga saya asli di sini. Kemudian saya selama kuliah juga aktif dalam organisasi. Saya sebagai Ketua Tanuto Scholars angkatan 2017 di UGM waktu itu, dan ya saya juga kepala DST ya waktu itu di KMFA, sempat bersama teman-teman dari KMFA juga. Saya dari SMA Negeri 5 Yogyakarta itu. Dan untuk lebih dikenal, karena kita akan membahas tentang bagaimana cara saya berusaha, ini beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan selama sepanjang hidup saya. Mungkin ada beberapa usaha-usaha kecil saya yang lain tetapi tidak saya masukkan, dan yang masih ingat ini tapi dalam fokus saya adalah setiap kali saya dimanapun saya berada, saya pasti berusaha. Berusaha itu entah apapun, saya mencoba untuk mencari kesempatan untuk bisa menambah uang jajan lah kalau istilahnya. Kalau dulu dari SMP, SMA, gimana caranya saya bisa mengumpulkan uang sendiri untuk mencukupi kebutuhan saya sendiri seperti itu. Jadi memang dari kecil saya dibiasakan untuk tidak bergantung pada orang lain, bahkan pada orang tua. Dari SD pun saya itu sudah istilahnya tidak ada jatah uang jajan sekian enggak, tapi memang saya udah dari kecil ditanamkan untuk tidak meminta ya teman-teman. Jadi saya berusaha untuk, terutama waktu SMP ini saya udah mulai jualan, mulai dari jualan pulsa, jual seragam tim futsal waktu itu. Pokoknya segala sesuatu kesempatan saya inilah melakukan ya. Kemudian SMA saya mulai breeding, kemudian mendirikan Dito Cat Shop waktu itu. Dari kuliah ini saya sempat beberapa kali juga membuat usaha seperti franchise. Saya, teman-teman tahu kan ya Burgerax ya, teman-teman pasti udah pernah juga makan deh. Coba dibuka di Gojek, di Grab gitu ada franchise Burgerax. Saya pernah bergelut di dunia kuliner juga, kemudian membuka usaha cuci sepatu seperti itu. Saya juga nyuci sepatu, kemudian saya beberapa kali juga dalam suatu waktu membuka atau meraba juga untuk membuat pisang kakak. Dan seperti apa nanti kita akan lebih fokus pada materi dulu ya. Nanti
bisa nanti kita sharing lebih lanjut ditanya jawab ya. Nah, oke, teman-teman semuanya sesuai dengan tema kali ini ya, teman-teman ya. Untuk menjadi seorang yang sukses dalam berusaha. Tapi kadang kita lupa sukses itu sendiri itu apa sih? Sukses itu. Nah, jadi orang yang sukses itu dalam kita sebagai seorang muslim, kita bisa lihat dari hadis riwayat Muslim nomor 1054. Jadi ada 3 hal yang menjadi barometer sebagai kata sukses dari seorang muslim itu sendiri sebenarnya, teman-teman. Jadi orang muslim itu yang pertama adalah orang yang menerima Islam. Orang yang menerima Islam ini bukan sekedar hanya memiliki KTP Islam. Kita lahir Islam dari keluarga muslim terus kita menjadi Islam, itu bukan hanya sebatas itu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang benar-benar menerima Islam sebagai agama yang benar. Yang pasti kemudian penerimaan itu ditunjukkan dari iman dan ketakwaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan takut bisa melakukan dosa kepada Allah, dan senantiasa senang hati dalam berbuat kebaikan, dan mengharapkan rahmat-Nya, seperti itu. Dan yang kedua adalah dia yang telah diberikan apa yang dia butuhkan. Jadi dalam hal ini, dalam yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu orang yang dianugerahi sesuatu yang dia butuhkan. Jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman, yang dibutuhkan itu bahwa segala yang kita butuhkan itu berarti bukan semata-mata hanya sebagai apa yang kita inginkan, tapi benar-benar apa yang kita butuhkan itu bisa diberikan atau kita dapatkan, seperti itu. Kemudian dalam hadis lain, teman-teman, yaitu yang diriwayatkan dalam hadis lain Rasulullah, yaitu menggambarkan bahwa yang dibutuhkan dalam muslim itu adalah di sisi orang tersebut ada makanan dan minuman yang mana merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi kita itu tidak perlu memiliki mobil, tidak perlu kemudian ketika kita menginginkan mobil, sebetulnya kita itu butuh apa? Kendaraan itu kita butuh atau enggak, kayak gitu. Kemudian jadi apa yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah apa yang kita butuhkan saat itu, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin sekarang kita teman-teman pengen, wah sekarang kita cuma naik motor, tapi kita pengen mobil gitu. Tapi kan kita belum butuh, teman-teman. Jadi sukses itu tidak hanya berbicara tentang apa yang kita dapatkan gitu, tapi sebenarnya dari apa yang sebenarnya kita butuhkan itu kita bisa mendapatkannya, dan kita bisa mendapatkannya dengan cara yang baik, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita merasa puas dengan hal itu. Yang dalam hal ini adalah sikap puas yang diberikan kepada Allah bagi setiap manusia, seperti itu, teman-teman. Jadi hal ini erat dikaitkannya dengan sikap bersyukur dan qanaah. Jadi apa yang kita dapatkan itu kita akan merasa tenang, kita akan merasa bersyukur, seperti itu. Banyak orang yang kalian mungkin pikirkan, wah orang itu sukses, punya macam-macam dan sebagainya macam. Tapi sebenarnya orang itu tidak puas atau tidak merasa qanaah atau tidak merasa cukup, bahkan justru sebaliknya, orang-orang itu justru malah ternyata sombong, angkuh dan sebagainya. Itu bukan sukses dalam Islam, teman-teman, seperti itu. Sukses dalam Islam itu ketika kita merasa sesuatu yang diberikan oleh Allah yang kita dapatkan, achievement yang kita dapatkan itu akan berada di dalam hati kita tuh, kita akan tenang, kita akan puas, kita tidak takabur, tidak sombong, dan kita qanaah, seperti itu. Itu teman-teman yang dikatakan sukses dalam Islam itu seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk menjadi sukses, kita tuh harus sukses nggak sih sebenarnya? Kayak gitu. Harus. Tapi sukses itu apa? Jadi sukses itu kita harus mengetahui konsep sukses itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita harus tahu juga sebagai seorang muslim itu tolak ukurnya apa sih? Sebenarnya ini abstrak banget ya, teman-teman. Banyak sekali yang bisa kalian jadikan referensi apakah sukses itu seperti apa menjadi seorang muslim. Tetapi tolak ukur sukses itu bukan dari seberapa kita kaya, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak kita punya mobil, harta melimpah, rumah mewah. Kalau teman-teman hanya melihat dari sisi itu sendiri, teman-teman berarti belum menjadi seorang muslim yang mengerti apa kata itu sukses, seperti itu. Jadi banyak di antara kita hanya terpaku pada beberapa orang yang hanya terpaku pada melihat orang, wah itu dia punya mobil, punya ini, punya itu.
Tetapi sukses yang sebenarnya adalah sukses yang hakiki ketika orang itu adalah orang yang sukses itu adalah yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah, seperti itu. Sukses itu sebenarnya kita hanya ingin menuju ke sana, teman-teman. Jadi bukan seberapa banyak yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi kesuksesan seorang muslim itu adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan kita bisa masuk di surganya Allah. Itulah yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang sukses. Oleh karenanya, untuk mencapai suatu kesuksesan yang berkah, itu penting, teman-teman. Orang itu mungkin kaya, orang itu mungkin jabatannya tinggi, orang itu mungkin punya mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya, tetapi dia tidak memiliki apa yang dinamakan berkah. Seperti itu, teman-teman. Dan makanya kita harus mengenal berkah itu apa, itu kita harus tahu, teman-teman. Jadi seorang muslim harus sukses, tetapi sukses di mata manusia itu tidak cukup. Karena sukses kita tidak hanya sebatas kita punya duit banyak, kita punya rezeki banyak, kita punya mobil, kita harta, dan sebagainya. Tapi kita juga harus mampu memiliki nilai berkah, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan keberkahan itu sendiri dalam dunia usaha itu seperti apa, teman-teman. Nah, ya, ini ada beberapa hal dari keberkahan itu sendiri. Jadi kita dalam berwirausaha yang berkah itu ketika apa? Yang pertama, atau sebelum saya akan menjelaskan satu persatu, jadi keberkahan itu ya itu, teman-teman, kalimat berkah mungkin udah tidak asing ya bagi kita ya. Tapi memahami konsep keberkahan itu sendiri itu seperti apa mungkin teman-teman belum 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 secara detail seperti itu. Saya akan mencoba membagikan. Jadi berkah itu atau barokah artinya adalah kelimpahan kebaikan kelimpahan dalam kebaikan, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-khair al-wafir, seperti itu. Yaitu segala sesuatu kenikmatan atas rezeki yang Allah berikan kepada kita itu membawa ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita mendapatkan banyak rezeki, tetapi dalam hati kita itu tidak merasa ketika kita mendapat rezeki itu hanya sebatas kesenangan saja, atau bahkan justru ketika kita mendapatkan rezeki hati kita tuh merasa tidak damai dan hati kita tuh justru malah gelisah, maka itu sebenarnya ada yang salah dengan rezeki yang kita terima, teman-teman. Jadi rezeki yang kita terima itu kalau hati kita seperti menolak, itu akan jauh dari kata berkah itu sendiri, teman-teman. Jadi kita tidak berbicara tentang banyak atau sedikitnya rezeki, tetapi adalah bagaimana respon hati kita menerima rezeki tersebut. Ketika rezeki itu berkah, maka yang akan muncul atau respon dari hati itu tidak hanya senang dalam mendapatkannya, tetapi juga ketenangan, kenyamanan, dan hati kita tuh seperti ikhlas dan tidak ada sama sekali perasaan gelisah dan sebagainya. Itu ketika rezeki kita atau dalam usaha kita itu ada keberkahan di situ. Nah, dalam hari ini 4 kunci utama, teman-teman, dalam meraih keberkahan itu sendiri. Yang pertama adalah takwa. Takwa itu adalah ketika Allah telah memberikan garis aturan dalam kehidupan kita, sehingga takwa ini adalah perilaku kita untuk menjauhi larangan dan melakukan segala perintahnya. Teman-teman pasti tahu. Jadi dalam bisnis itu kita harus ada rules-nya. Tidak asal berbisnis, asal untung, asal dapat duit banyak, asal ini. Tetapi tidak, teman-teman. Ada aturan-aturan yang harus kita tahu, yang harus dihindari, dan yang bisa kita lakukan. Intinya adalah kita harus sesuai dengan aturan dari agama kita, seperti itu. Yang kedua adalah sholat. Nah, kenapa, teman-teman? Ada keberkahan, pasti ada sholat. Ya, benar, teman-teman. Jadi sholat itu adalah sebagai suatu penopang dalam agama kita. Dari berwirausaha itu tidak akan terlepas dari sholat. Sholat sebagai muslim, ketika kita melakukannya, hati kita akan tenang, kita akan mendapatkan rezeki itu akan berbeda ketika kita mendapatkan rezeki tetapi kita tidak sholat, seperti itu. Sebagai seorang muslim, kita mencari tahu bahwa mencari suatu rezeki, namun justru kita melakukan kelalaian dalam sholat. Contohnya, kita misalnya lagi jualan, lagi meeting tentang suatu perjanjian untuk
untuk hasil suatu perdagangan ya. Tetapi dalam waktu berbisnis itu kalian melupakan sholat gitu. Itu ketika bisnis kalian berhasil, bisnis kalian itu tidak akan berkah, teman-teman. Bisnis kalian itu tidak akan kemudian menjadi suatu pahala. Beda ketika sebelum kalian melakukan suatu usaha, kalian dahulukan sholat terlebih dahulu tepat waktu. Insya Allah kedepannya itu akan dimudahkan. Dan itu saya berkali-kali merasakan hal itu. Ketika saya bahkan hanya menunda sholat saja, itu ketika melakukan suatu usaha itu pasti dalam hati itu akan gelisah, teman-teman. Dan banyak akhirnya mendapatkan masalah karena hanya sebatas menunda sholat, teman-teman. Nah itu, jadi dalam berusaha itu, sholat itu sangat-sangat menjadi penopang kita. Dan ketika kita bersungguh-sungguh dalam sholat, niscaya rezeki yang tidak terduga-duga itu akan datang dengan sendirinya. Percaya itu, teman-teman. Nah yang ketiga, bersedekah. Nah bersedekah, pasti teman-teman udah pada tahu ya. Jadi dalam kita berwirausaha itu pasti ada sedekah di dalamnya. Ketika takwa dan sholat sudah baik, tetapi kita lupa sedekah, pasti kita belum tentu menjadi seorang yang benar-benar memahami apa itu konsep berkah, teman-teman. Jadi membagi sedikit rezeki kepada orang yang membutuhkan, memberi pertolongan, sebagian hasil dari usaha kita, insya Allah akan mendapat beribu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, teman-teman, ayat 261 jelas dikatakan, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi kita yakini, teman-teman, dari sedikit sedekah yang kita lakukan, kita berikan, pasti suatu saat akan kembali berlipat ganda. Berlipat ganda dalam bentuk rezeki itu tidak semata-mata hanya uang, teman-teman. Jadi bisa tenangan hati, kita bisa memiliki teman-teman yang luar biasa baiknya, teman-teman yang soleh dan soleha, memiliki keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam keluarga. Itu rezeki yang sebenarnya itu tidak hanya sebatas dengan hanya banyaknya uang yang kita terima. Walaupun sebenarnya pasti ada rezeki yang kita terima itu pasti juga akan dikembalikan. Jadi jangan pernah sedikit pun teman-teman itu berpikir ketika kita keluar uang sedekah, kita mengurangi harta kita, itu sebenarnya kita tidak mengurangi, teman-teman, tapi justru menambah. Tapi menambahnya tidak terus kemudian kita sedekah pagi hari 10.000, nanti siang harus 1 juta gitu, enggak kayak gitu, teman-teman. Tapi jangan sekali-sekali berpikir bahwa ketika kita bersedekah akan mengurangi harta kita. Tidak. Itu justru akan melipat gandakan harta kita suatu hari nanti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kunci keempat adalah memberi maaf. Jadi dalam agama Islam kita diajarkan untuk tidak boleh menjadi manusia yang pendendam, teman-teman. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti dalam cerita Rasulullah tentang Sumamah. Jadi saya akan ceritakan sedikit, teman-teman. Jadi Sumamah itu adalah seorang badui yang sengaja mengencingi masjid di Mekah yang membuat para sahabat itu geram. Jadi waktu itu Nabi meminta sahabatnya hanya meminta sahabatnya untuk sudah disiram saja dengan setimba air yang ia kencingi, dan sesungguhnya menyuruh para sahabat itu tidak mempersulitnya, seperti itu. Namun pada suatu kesempatan Sumamah itu malah justru menghampiri lagi Rasulullah dan hampir membunuhnya, tetapi Rasulullah berhasil selamat, teman-teman. Dan hingga pada suatu hari Sumamah ini ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan dihadapkan kepada Rasulullah, dan setelah ditangkap ditanya oleh Rasulullah, singkat ceritanya ternyata Rasulullah apa? Tidak mau membalas sama sekali, tidak justru seperti apa, malah justru memaafkannya. Dan seketika saat itu, ketika melihat respon dari para sahabat, respon dari Rasulullah sebagai pimpinan muslim pada saat itu, Sumamah dibebaskan begitu saja, tapi Sumamah kemudian malah memasuki suatu sumur kecil di dekat masjid itu, dan kemudian dia bersyahadat. Jadi memaafkan ini justru akan membawa keberkahan sebenarnya. Dalam dunia usaha, teman-teman, memberikan maaf ini, ketika kita berusaha, kita akan menemukan beberapa banyak orang-orang yang menjadi partner atau lawan usaha kita. Dan seringkali kita tuh dikhianati, teman-teman. Dan itu sering sekali saya lakukan. Saya rasakan seperti itu. Mulai dari yang ditipu lah, mulai dari yang
yang tidak amanah lah seperti itu. Tapi saya tidak mau ambil pusing teman-teman. Saya berprinsip bahwa ketika kita memaafkan, ketika kita legowo dari rezeki yang hilang dari kita, justru suatu ketika akan membawa keberkahan bagi kita. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman ketika mendapat masalah dalam berusaha atau dalam hal apapun, teman-teman pendendam atau menendam sesuatu. Justru hati kita akan kemudian menjadi kotor, tidak bisa berpikir jernih, justru yang seharusnya teman-teman bisa melakukan hal yang lebih, malah justru teman-teman akan merasa bahwa merasa sempit hati kita tuh. Tapi ketika kita memaafkan, justru kita ikhlas, itu justru nanti rezeki yang tidak diduga-duga itu akan datang kepada kita seperti itu, teman-teman. Dan itu dalam pengalaman saya dalam berwirausaha, ketika ada yang nggak bayar lah, ketika ini ya kita wajib ya apa istilahnya menagih atau apa. Tapi kemudian ketika memang ternyata kita melihat kondisinya seperti itu, misalnya memang dia tidak punya uang untuk ini, atau ternyata ada hal-hal force majeure atau hal semacamnya yang memang memaksa mereka untuk tidak bisa membayar, kita ketika kita memilih untuk apa istilahnya, untuk memaafkan, pasti nanti kita akan mendapatkan suatu kemanfaatan untuk kita sendiri seperti itu. Oh ya, ini saya baru baca dari chat ini, apa ini? Saya baru lihat chatnya nih. Tahu kalau bad mood makanya bergerak. Ya, saya nggak mau promo ya, karena franchise saya itu udah lama teman-teman. Tadi itu menjadi satu pengalaman sendiri buat saya. Oke, kita fokus dulu ya teman-teman di materi kita. Kurang dikit kok. Oke, nah ini strategi. Saya kasih tahu strategi meraih keberkahan dalam usaha. Jadi strategi kita itu kita harus memiliki kepribadian untuk siap menjadi seorang pengusaha muslim. Dan ini yang harus kita tanamkan teman-teman. Yang pertama, kejujuran yang kita menjadi tauladan adalah sifat dari Nabi Muhammad SAW. Saya akan mengutip dalam suatu buku yang terkait dengan kejujuran ini, yaitu dari buku Afzalur Rahman yang berjudul Muhammad as a Trader. Teman-teman bisa cari nanti. Jadi salah satu kunci sukses Nabi Muhammad sebagai pedagang adalah sikapnya yang jujur dan adil dalam hubungan bisnis. Dengan kejujuran beliau menjadi agen dari waktu itu ya teman-teman, dari Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istri pertamanya. Dalam perjalanan dagang Nabi Muhammad kan berpindah-pindah itu dari beberapa kota, dan sebenarnya itu memperoleh keuntungan yang sangat banyak, bahkan dari target penjualannya. Karena apa? Jadi ternyata Nabi Muhammad itu digemari oleh orang-orang yang berbisnis dengannya. Karena apa? Orang-orang senang sekali berbisnis dengan Nabi Muhammad itu karena orang-orang merasa Nabi Muhammad itu bisa dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu membangun kepercayaan atau trust ya teman-teman. Dan sangat ramah kepada setiap pelanggannya. Jadi prinsip Nabi Muhammad itu ialah bahwa pedagang yang tak jujur akan gagal menekuni profesinya. Mungkin saja kebohongan atau kelicikan itu dapat meningkatkan keuntungan mereka, tetapi ketika itu terbongkar, maka kepercayaan yang ia bangun atau seorang itu bangun akan ludes seketika ketika kita seperti itu. Jadi memang ketika kita sudah memulai berusaha, itu ketika kita melakukan dengan amanah, dengan jujur, kita akan dipercaya oleh orang. Dan orang itu ketika kita sudah memberikan suatu kepuasan, ramah kepada orang tersebut, insya Allah orang itu akan cerita ke temannya, cerita ke saudaranya, atau dia sendiri yang akan kembali kepada kita, akan membeli sesuatu yang kita jual atau kita bisnis seperti itu. Itu makanya kenapa teman-teman tahu tentang bagaimana, wah kayak laris banget, itu laris banget ya, karena dia udah punya nama. Nah, sebenarnya nama ini karena adanya kejujuran dan keramahan dari penjual seperti itu teman-teman. Sehingga setelah itu orang itu akan kembali lagi membeli sesuatu, dan seperti itu akan berkembang ketika sudah mulai usaha, sudah punya pelanggan, akhirnya punya pelanggan banyak, akhirnya itulah yang menjadi. Tapi seketika akan hilang ketika kita sudah tidak jujur kayak gitu. Dalam suatu hadis Rasulullah berkata, saudagar yang jujur
dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada. Masya Allah. Jadi teman-teman, dalam usaha itu ketika kita tidak jujur, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika kita menjadi saudagar yang jujur, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, niscaya ketika pekerjaan yang dilakukan kita secara seperti itu, bahkan Rasulullah dalam suatu hadis memasukkan golongan orang-orang seperti itu dari golongan para nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada. Karena membangun suatu umat, membangun suatu perekonomian ketika tidak didasari dengan kata-kata jujur, atau kita lebih sering dengar, apalagi fakultas hukum ya, tentang terkait dengan integritas. Apapun usaha kita, apapun jabatan kita, tapi ketika kita tidak jujur, itu sungguh dilaknat oleh Allah SWT. Makanya kenapa Nabi Muhammad concern sekali terkait dengan kejujuran itu. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah berprinsip pada ilahi, bahwa segala bentuk usaha bisnis yang kita lakukan itu coba kita wujudkan hanya semata-mata untuk mengejar ketakwaan kepada Allah dan untuk mengejar akhirat. Jangan sekali-kali kita pengen apa, tapi kita lupa malah menjauhkan diri pada Allah seperti itu. Nah, itu ketika kita seperti itu, kita tidak akan bisa menjadi pengusaha yang akan sukses lama atau akan bertahan lama, teman-teman, seperti itu. Tapi ketika kita menyandarkan pada mencari keberkahan, mencari akhirat kita nanti, insya Allah dalam usaha itu akan ada kelancaran-kelancaran yang akan diberikan oleh Allah. 3, menjauhkan dari money oriented. Jelas ya, teman-teman. Jadi jangan hanya berpikir bahwa keuntungan saja, tetapi juga keberkahan. Usaha itu tidak harus banyak untung, tidak harus banyak mendapatkan sesuatu. Usaha itu pasti akan mengalami kerugian, tetapi ketika kita hanya memfokuskan diri hanya karena ingin profit oriented, itu akan membuat hati kita justru malah down, malah justru kita tidak bisa melangkah ke depan dengan baik, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita ikhlas, kita mendapatkan banyak sedikit, kita disyukuri, insya Allah dengan sedikit demi sedikit lama-lama akan banyak, dan itu akan menunjang usaha kita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi pengusaha itu kita ada tanggung jawab. Jadi tidak hanya sebatas, oh aku jual burger laku, ternyata waktu burgernya laku, ternyata kita lalai, ada salah satu bahan kita itu ternyata udah basi yang menimbulkan orang yang makan burger kita itu tadi sakit, seperti itu. Kita kalau menjadi seorang pengusaha yang baik, kita pasti akan kita harus tanggung jawab, kita harus ngobatin, kita harus minta maaf dan sebagainya, yang mana harus mengakui kesalahan yang kita lakukan, seperti itu. Jadi jangan hanya menganggap bahwa ketika kita sudah untung ya udah nggak mau tahu. Jangan seperti itu, teman-teman. Itu banyak sekali teman-teman yang saya kenal yang usaha itu bermainnya lepas tanggung jawab, kalau udah dibeli ya udah gitu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Mungkin orang itu akan mendendam, akan kesal, dan doa dari orang yang membeli itu, misalnya ya, orang yang membeli itu tadi ternyata kita rugikan dan kita tidak mau bertanggung jawab. Wah, itu bahaya banget, teman-teman. Ketika orang itu berdoa, ketika orang itu istilahnya tidak terima dan segala macam, justru malah nantinya akan menjadi usaha kita itu akan menurun, omset kita akan menurun, atau kepercayaan kita akan hilang, seperti itu, teman. Jadi tanggung jawab itu sangat penting. Menjadi seorang pebisnis itu tanggung jawab sangat penting. Jadi jangan sekali-sekali hanya memikirkan untung saja, tetapi harus ada pihak lain yang kita pikirkan, seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa generasi muda ini harus berusaha? Jadi teman-teman sekarang yang masih kuliah, kenapa sih sekarang harus usaha? Jadi teman-teman harus segera usaha karena satu, Nabi Muhammad dulu juga berusaha berdagang. Seperti itu ya, teman-teman. Kita mencontoh dari awal mulanya Islam itu berkembang itu karena apa? Karena perdagangan, masuk ke Indonesia lewat perdagangan, tidak seperti yang lain dengan penjajahan dan segala macam pemaksaan, tapi tidak. Karena dalam berdagang itu kita sebenarnya itu sebagai seorang generasi muda, saya merasakan waktu saya masih kuliah, masih SMA, masih SMP. Jadi kebutuhan kita tuh manusiawi ya, kali kita pasti pengen sesuatu yang lebih
tidak hanya dari apa yang kita dapatkan ya. Ya mohon maaf kalau teman-teman kalau misalkan minta sama orang tuanya langsung dikasih beda ya. Tapi ketika kita menjadi generasi muda, kita orang lain yang bisa membantu kita. Mohon maaf ketika kita hanya bergantung pada orang tua kita, wallahu alam kita tidak ada yang tahu ya orang tua kita usianya sampai kapan. Ketika kita tidak memulai usaha sejak sekarang, ketika mungkin ya teman-teman orang tua kita dipanggil oleh Allah duluan dan kita tidak memiliki usaha atau tidak memiliki suatu kemandirian, kita harus bagaimana teman-teman? Nah, itu harus kita pikirkan. Justru ketika kita bisa berusaha, kita bisa membantu orang tua, kita bisa memenuhi segala kebutuhan kita selama di kuliah, selama di lingkungan kita itu bisa tercukupi dengan diri kita sendiri gitu. Tapi harus ada kemauan untuk berusaha. Seperti itu kan teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali hanya bergantung pada teman saya, yang teman-teman yang sering utang gitu, sering apa itu dikurangi ya teman-teman dari sekarang. Jangan pernah seperti itu dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memunculkan kesadaran. Jadi memang berusaha itu harus ada kesadaran dalam diri kita. Kita harus niat dulu. Kita mau usaha, apapun usahanya. Kalian sekarang era digital, teman-teman udah pasti tahu, teman-teman pasti pernah punya atau bahkan dekat dengan teman-teman kalian atau saudara kalian yang jualan online. Pasti ada kan teman-teman, pasti itu. Jadi sekarang itu era digital seperti itu, bisnis online itu luar biasa besar ya teman-teman, karena apalagi masa pandemi ini semuanya serba online, dan offline ini mulai menurun, jadi online mulai naik lagi. Nah ini ketika teman-teman sadar butuh usaha, teman-teman harus segera mungkin mencari kesempatan, dan ketika sudah menemukan suatu kesempatan, ambil aja gitu, nggak urusan nanti itu berhasil apa enggak. Dari berbagai macam usaha yang kita lakukan, insya Allah ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, 1-2 pasti nanti akan berhasil. Kita harus yakin seperti itu teman-teman. Jadi itu saja. Nah, ini saya sedikit cerita ya teman-teman. Ini dari pengalaman saya sendiri. Dari saya berusaha sejak masa sekolah. Yang pertama, ini teman-teman bisa lihat di pojok itu ada motor Vario, itu saya beli di usia 18 tahun. Enggak 18 tahun, 17 tahun. Saya 17 tahun bisa beli motor. Kemudian ini sharing ya teman-teman pengalaman. Jadi ketika usaha kita sungguh-sungguh, bukan hal yang mustahil sebenarnya. Ini mungkin hanya sebagian kecil, banyak orang-orang lain yang mungkin baru belasan tahun udah bisa punya rumah dan sebagainya. Tapi ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi dari itu kita juga bisa, dengan kita berusaha, kita punya penghasilan sendiri, kita bisa menolong orang lain. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu menginginkan umatnya itu bisa menjadi orang yang sukses dan kaya, karena umat ini tidak akan bersatu, tidak akan bisa saling tolong menolong ketika tidak ada yang kaya gitu. Yang kaya akan menolong yang kurang, yang membutuhkan. Nah ini teman-teman, ketika kita sudah menjadi pengusaha atau berani berusaha secepat mungkin, sedini mungkin, misalnya kalian akan bisa melakukan hal-hal semacam ini seperti itu. Saya waktu itu di awal kuliah saya bisa istilahnya ya mengajak ibu saya ke Singapura, ke Malaysia seperti itu waktu itu. Nah ini bentuk untuk memotivasi teman-teman semuanya ya, bukan bermaksud sombong atau bagaimana, tapi ini sebagai teman-teman tuh agar semangat dalam berusaha. Nah, terakhir dari Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah. Jadi selalu hari Jumat itu adalah momentum saya untuk bisa mengharapkan ridho dari Allah dan bisa menyisihkan rezeki kita sebanyak mungkin di hari Jumat seperti itu, karena seperti itu. Jadi dalam setiap usaha kita harus melibatkan Allah. Niscaya Allah akan berada di sisi kalian dan usaha kalian itu akan berhasil. Ya, demikian. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, ini ada foto pernikahan saya ya teman-teman. Saya menjadi salah satu teman-teman KM Eva yang menikah duluan atau dapat menikah duluan ya, karena saya saya berusaha, saya bisa menjadi memiliki penghasilan
sendiri dan saya bisa menikah di tahun kemarin, teman-teman. Di usia saya yang ke-23 tahun waktu itu. Nah, sampai hari ini. Dan istri saya sekarang mengandung, teman-teman. Mohon doanya semoga lancar nanti di persalinan nanti ya, teman-teman. Dan ya, demikian teman-teman. Terima kasih. Ini materi singkat ya, teman-teman, dari saya. Kita akan banyak sharing ketika teman-teman mau sharing apapun. Kayaknya mbaknya juga KMF juga. Oh, betul. Siapa? Cari sendiri ya, teman-teman ya. Itu. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Mas hostnya tadi, Mas MC. Silahkan, Mas. Wah, luar biasa sekali ya materi yang Ini kenapa nggak bisa disampaikan di oleh close ya? Mas Vito ini. Tentunya dapat memotivasi kita ini untuk terus berusaha. Mungkin ada teman-teman yang lagi membuka usaha bisa makin semangat lagi. Terus mungkin ada Amin. teman-teman yang masih hanya di niat, mungkin bisa mewujudkannya atau merealisasikan niat rencana usahanya. Terima kasih banyak pada Mas Tito atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali, sangat membaikkan gairah teman-teman nih untuk berwirausaha, usaha yang penuh keberkahan ya tentunya. Nah, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya kiat-kiat menjadi usahawan muslim, gimana cara memulai usaha dan sebagainya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan bisa melalui kolom chat atau langsung open mic. Monggo. Ya, ini biar teman-teman semangat buat tanya ini, teman-teman, karena kita Zoom ya. Untuk 3 orang penanya pertama, saya insya Allah akan membagikan saldo OVO atau GoPay 50.000 bagi masing-masing teman-teman yang mau. Isi bertanya, Mas. Assalamualaikum. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisko dari KMF. Mohon maaf, saya belum bisa nyalain kamera karena saya pakai HP dan kebetulan kamera depan saya lagi nggak bisa dinyalain. Oke, siap. Jadi pertanyaan saya untuk Mas Hanandito, jadi memang ya kalau untuk menjaga integritas kita tuh dalam khususnya dalam dunia usaha, menjaga agar tetap jujur dan produknya itu kualitasnya harus tetap terjaga, itu suatu keharusan ya. Coba kalau seandainya kalau pertanyaannya saya balik, misalnya kayak ini, kalau kita tidak jujur itu kan usaha kita akan ada waktunya di mana akan runtuh juga ya. Tapi kalau seandainya nih ada salah satu pihak yang tidak suka sama kita, itu meskipun kita sejujur apapun terus menyebarkan fitnah dengan tujuan untuk meruntuhkan usaha kita, itu bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Misalnya karena ada contohnya itu loh Mas, karena dulu beberapa waktu lalu itu ada kalau nggak salah tukang jualan bakso itu yang dimana itu tiba-tiba kayak ngerasa kayak dia makan kayak daging tikus, padahal itu bukan daging tikus. Terus habis itu si pelanggan ini ceplas-ceplos itu sampai akhirnya mengakibatkan si tukang bakso ini omsetnya langsung menurun drastis sejak dia bilang seperti itu. Itu sih menurut itu sih pertanyaan saya dulu. Bagaimana sih cara menghadapi fitnah-fitnah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Mas? Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus ya, teman-teman. Siapa tadi namanya? Mas Fik, siapa tadi Mas namanya? Fisko, Pak. Oh iya, oke. Jadi gini, ketika kita menghadapi cobaan, itu kan salah satu cobaan ya teman-teman, terkait dengan menghadapi lawan bisnis kita. Kita ketika mendapat seperti itu, tidak boleh kemudian langsung merespon dengan suatu amarah. Kita tidak boleh merespon dengan suatu kalimat yang tidak baik. Kita tidak boleh kemudian langsung merespon dengan membalas perbuatannya tersebut. Yang pertama, kita harus sabar. Karena memang dalam dunia bisnis, mungkin saja tadi yang jual
apa yang bilang bakso tikus tadi iri atau dengki atau sedang ada hal-hal yang mungkin sedang dialami yang itu ingin mendasar ya, itu kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menyikapi hal tersebut. Tapi kalau dalam hal bakso tadi ya, ini saya spesifik ke baksonya dulu tadi. Jadi kita kan ada misalnya kayak seperti itu pernah dialami oleh pedagang bakso di rumah saya, Dek. Jadi waktu itu pedagang bakso di rumah saya itu banyak orang-orang yang merasa wah ketoknya kayaknya bakso itu tuh babi, rasanya kayak babi gitu dan sebagainya. Akhirnya banyak deh itu tetangga-tetangga yang akhirnya ngomong kalau itu tuh sakjane bakso babi ya kayak gitu-gitu. Ngawur ya, maksudnya kita nggak ada yang tahu kan. Tapi apa penjual bakso itu tuh kayak nggak menghiraukan gitu loh. Ya udah, kalau misalkan kalian ini kayak ya udah ikhlas aja gitu orang-orang bilang seperti itu karena dia yakin dia itu jujur gitu. Pada suatu ketika ternyata ada petugas yang datang teman-teman. Jadi ada petugas dari dinas apa sih yang ngurusin makanan itu kayak semacam BPOM gitu mau apa minta tester dari warung-warung kecil itu. Dulu kan rame ya bakso babi, bakso tikus itu rame ya. Dulu pernah tahun berapa itu saya lupa. Jadi banyak dari dinas itu mengambil sampel-sampel dan ketika tidak ditemukan kandungan babi, tikus dan sebagainya, boraks ya waktu itu ramai juga. Itu akan mengirimkan suatu apa namanya kayak surat gitu yang nanti ditempel bahwa bakso Pak ini, Pak Tomer itu tidak mengandung ini dan halal kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi karena beliau ikhlas, beliau memang jujur, itu tidak perlu dihiraukan secara berlebihan. Kita bisa menggunakan atau bisa membuktikan bahwa memang jualan kita itu baik, jualan kita tuh halal, jualan kita tuh bagus dengan apa yang kita lakukan. Karena kan seperti itu kan hanya ya kalau di masa sekarang tuh kayak netizen jahat ya. Netizen jahat itu kan banyak banget ya teman-teman. Nah itu nggak perlu terlalu dipusingkan, cukup kita ikhlas, kita sabar dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan dengan usaha-usaha sendiri, kayak misalnya dengan contoh seperti kita harus merespon dengan hal-hal yang manfaat. Kayak misalnya contoh ketika memang apa orang-orang bilang bakso tikus ya udah langsung aja bakso kita bawa ke dinas apa kita minta tolong dicek buat minta surat untuk menyatakan bahwa bakso kita itu halal seperti itu. Jadi jangan kemudian merasa marah dan sebagainya itu ya teman-teman. Jadi kita harus ikhlas, sabar dan berpikir jernih sehingga apa yang itu bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Karena dalam bisnis itu pasti ada masalah teman-teman. Terus masalah itu terus pasti ada terus. Jadi sehingga kita tuh harus bisa bertahan meskipun apapun yang kita lalui dalam rintangan-rintangan tersebut. Seperti itu ya. Mungkin bisa diterima jawaban saya atau kurang jelas? Alhamdulillah Mas sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak Mas. Oke, siap. Ya. Ada 2 lagi nih yang bisa mendapat hadiah ini. Waduh. Kan hadiah apa ya? Ya aku nggak nyediain door prize ya. Door prize nek teman-teman tak suruh ambil di rumahku lah. Nanti ribet. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau tanya ini ada 2 lagi loh ini. Oh ya nanti yang barusan tanya nanti kirim ke panitia ya nomor OVO-nya ya. Waduh. Yuk lanjut yuk. Monggo teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yang malu tanya langsung bisa di chat aja nggak apa-apa. Mau nanya Mas. Oh ya, silakan. Siapa ini? Saya Dewi Adi Mas, biasanya dipanggil Dika. Mau Dewi nanya. Adi tapi dipanggil Dika. Ya. Ini Mas dari angkatan 2019. Nah, mau nanya sih soal mungkin pengalamannya Mas Hanan aja, soalnya kalau dari segi keilmuan muamalah gitu ya, udah dibahas cukup komprehensif tadi. Nah, pertanyaan lumayan banyak sih Mas. Aduh. Ini yang masih pertama. ada yang tanya lain nggak ini? Kita durasi gimana? Oh, tapi manut aja sama MC-nya ya. Kalau MC-nya nanti nggak apa-apa sih Mas.
kan bincang-bincang asik. Ya, nggak apa-apa, tanya dulu Aman aja. Mas, aman. Oh ya. Siap, Ini siap. sih Mas, yang pertama apa sih perbedaan tantangan usaha antara Mhm. yang franchise sama yang usaha didirikan sendiri gitu Mas. Nah, Oke, siap. terus yang kedua kan ini ya, tadinya Mas Hanan tuh punya IG breeding kucing itu di pet shop kan ya Mas. Bener. Nah aku follow Mas dari zaman sebelum maba. Wah, Oh iya toh. iya. Tahu toh berarti. Oke, oke, Tahu, oke. kucingnya lucu-lucu banget. Terus secepat Ah, itu habisnya demi Allah kayak aku pengen adopt juga kayak oh tinggal nomor 5, 7, 3 Kak. Padahal aku pengennya nomor 1 iya, gitu. oke, oke, Nah, oke. tapi setelah aku lihat lagi ternyata IG-nya itu baru ya, Mas. Iya, betul, betul. Nah, di sini aku mau nanya, gimana sih Mas Hanan menghadapi tantangan tersebut yang Nah, kayak betul, dari betul. awal tuh udah punya follower pokoknya lebih dari 10.000 soalnya bisa banget. Iya, benar, benar. Nah, terus harus baru lagi gitu. Hmm. Nah, gimana sih tantangannya menghadapi hal tersebut dalam artian kan awalnya mampu merich banyak followers, kemudian branding lagi gitu. Terus ya kan aku juga lihat nih di IG-nya Kamsia Boba UGM ya Mas. Itu tadi juga sempat dijelasin kalau Mas Hanan tuh punya program kerja kayak berbagi bersama Kamsia Boba UGM. Iya. Nah, pertanyaan saya menurut Mas Hanan tuh seberapa penting sih membarengi usaha dengan beribadah gitu. Membarengi di sini dalam artian aku punya usaha ini. Dari usaha ini kok kayaknya aku bisa membantu secara langsung dengan output yang seperti ini kayak gitu. Nah, jadi kayak di sisi lain bisa cari untung, di sisi lain bisa beribadah gitu, Mas. Kasih. Ya, menjawab pertanyaannya Dewi itu, ya Dewi ya. Yang pertama tantangan franchise dengan usaha sendiri. Oke, franchise itu kan kita membeli merek ya, kita membeli merek dagang untuk kemudian kita usahakan sendiri sehingga usaha kita jalani dan kita mendapat untung. Tapi tidak semua franchise segampang itu. Karena kan sebenarnya franchise itu kita beli karena oh ternyata produknya bagus, oh ternyata nama brandingnya bagus kayak gitu. Kayak akhirnya kita beli. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, kita membeli franchise itu seperti kita jadi karyawan mereka sebenarnya. Karena apa? Karena kita usaha itu berada di bawah mereka. Ketika kita menjual lagi hasil kita, itu keuntungan yang kita dapatkan itu hanya sebagian. Jadi tidak full. Ada sebagian keuntungan kita kasih ke pusat seperti itu. Kayak contohnya saya pernah usaha bergerak situ ya. Jadi bergerak itu saya usaha bersama dengan 3 teman saya KMFH juga. Itu membuka di Jakal. Waktu itu nilai investasinya itu sekitar 7,5 juta dibagi bertiga. Nah, tantangannya waktu itu yang pertama karena saya tim ya, sering namanya cekcok antara satu dengan teman yang lain buka usaha itu ya. Karena kan dulu modalnya masih 7,5 juta buat mahasiswa gitu ya, mahasiswa awal semester bahkan semester 1 atau semester 2 saya lupa. Sekitar itu. Wah, semangatnya pokoknya kita usaha wes. Ayo bangun ya udah kita jalan. Nah, dalam perjalanannya ternyata franchise itu banyak nggak enaknya juga dari franchise yang saya alami ya. Tapi banyak juga franchise yang profitable banget itu banyak. Tapi kemudian bergerak waktu itu manajemennya tidak seperti sekarang. Manajemen bergerak dulu itu tantangannya misalnya kita minta bahan baku. Itu sering bahan baku itu telat ngirimnya, kemudian karyawan kita sering dipindah-pindah kayak gitu, udah bagus tapi tiba-tiba dipindah diganti karyawan baru, akhirnya kan jadi kita sendiri yang kesusahan ya karena hal semacam itu yang sifatnya teknis. Karena ketika franchise kan kita bergantung ya teman-teman pada orang lain gitu loh, kayak bergantung sebenarnya tuh franchise itu tuh. Jadi ketika atasnya bobrok, otomatis bawah tuh kita akan bobrok juga. Nah, waktu itu tantangan saya adalah menghadapi kebobrokan manajemen di atas itu. Manajemennya itu banyak yang pergi lah, ganti-ganti manajer dan sebagainya, akhirnya nggak terkelola dengan bagus, akhirnya kita yang kena imbasnya. Kayak gitu. Nah, itu salah satu tantangan ya ketika kita membeli franchise, ketika manajemennya kita tidak bisa mempelajari dengan baik atau yang atas itu bobrok, kita juga akan kena imbasnya seperti itu. Karena apa? Karena franchise itu kita mengharapkan
atau bersandar pada orang lain sebenarnya gitu. Beda kalau usaha sendiri. Kalau usaha sendiri ya kita membuat branding sendiri dulu dan sebagainya, ya tantangannya banyak persaingannya itu lebih besar, persaingannya akan lebih ketat di situ. Jadi kita gimana caranya kita harus menentukan ciri khas dari brand kita sendiri. Contohnya tadi misalnya, iya benar tadi di Tokecap udah berapa ribu, 10.000 lebih itu. Karena dari awal kita merebranding dengan awalnya itu adalah dengan foto yang bagus gitu. Kita nggak mau foto yang asal foto kayak gitu. Kita punya ciri khas foto kita bagus, video kita bagus kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kita tonjolkan yang lebih dari yang lain kayak gitu. Tapi itu pun juga saya meniru dari orang lain gitu. Meniru dari orang lain kita kembangkan kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi ada sebagai motivasi kita harus melihat dari orang lain juga. Kemudian IG-nya sekarang baru waktu itu 10.000 lebih ya. Nah, itu tantangannya. Jadi IG saya itu ternyata Instagram itu sekarang ada aturan komunitas. Padahal IG saya itu usianya udah 7 tahun apa ya? 6-7 tahun. Itu nggak pernah ada masalah. Tiba-tiba IG saya hilang. Jumlah followersnya lebih dari 10.000, hilang. Akhirnya kita coba bandingkan. Banding pertama, IG-nya kembali. Banding tiba-tiba hilang lagi. Banding kedua, akhirnya udah nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena postingan kita kan udah ribuan ya. Postingan kita udah ribuan. Jadi ada keyword yang itu dilarang oleh Instagram. Dan itu kita harus menghapus keyword itu. Dan ternyata ketika kita menghapus satu postingan, itu tuh kadang nggak selalu bisa dihapus. Ada error sistem kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Saking banyaknya yang udah pernah kita posting sampai 3.000-an lebih. Dan kita harus edit itu satu-satu. Dan di tengah perjalanan, kita belum selesai editingnya, tiba-tiba Instagram udah istilahnya udah mendetek lagi ada pelanggaran. Akhirnya IG kita dicabut. Akhirnya kita harus merebranding awal. Nah, makanya kenapa kita harus menyediakan plan B ya. Jadi teman-teman, saya dari tahun lalu, mungkin sekitar bulan September, Oktober, itu mulai merambah ke Shopee. Jadi saya buka Shopee, saya bikin sistem di Shopee, dan ternyata dalam kurang dari setengah tahun ya, itu udah hampir setengah followers saya di IG, itu ke Shopee gitu loh. Sekarang followers di Shopee saya udah sekitar hampir 6.000. Kayak gitu dalam waktu yang kurang dari setahun. Ya itu bagus ya. Maksudnya ada strategi lain, plan B yang harus kita siapkan seperti itu. Nah, makanya kenapa tantangan itu selalu ada. Bayangin aja kita udah punya udah punya toko, udah punya kios, tiba-tiba digusur Satpol PP gitu. Istilahnya kayak gitu ya kalau misalnya kita jualan di pinggir jalan. Nah, kayak gitu. Kita harus menyiapkan plan B sih. Memang ketika kita punya akses jualan itu di berbagai tempat, ketika suatu awal tiba-tiba mahasiswa kampung halaman, padahal kan saya buka usaha itu di tengah-tengah ini ya, Pogong itu loh, deket Pogong di Pandega Marta. Kok Pandega Marta sih? Saya sampai lupa jalannya. Pokoknya saya di area kos-kosan itu banyak kan. Tiba-tiba baru sebulan tuh, awalnya kan saya mulai rebranding dari mulai saya bikin kios, kemudian bikin program-program keberkahan itu dan sebagainya. Itu bagus, track penjualannya itu bagus. Kita setiap bulan dari bulan pertama nggak pernah rugi loh. Saya nggak pernah rugi sampai akhirnya pas rame-ramenya COVID, terus ada masalah di pegawai saya itu minta pulang karena kangen sama orang tuanya, minta balik karena takut kan waktu itu kondisinya genting banget. Akhirnya balik, terus saya cari pegawai lagi. Dan masalah nggak cuma itu aja, udah penjualannya turun karena COVID, pegawainya minta pulang, ganti pegawai,
kios yang saya tinggal di situ tiba-tiba naik, coba minta sewanya tuh naik padahal pas COVID. Lah kan aneh ya. Aduh, ini gimana gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh gabung Kamsia Boba gabung sama mie ayam. Itu ngakak banget. Jadi gerai Kamsia saya itu di dalam warung mie ayam, saking saya tuh nggak mau memecat orang gitu loh. Akhirnya waktu itu karena ternyata Kamsianya itu omsetnya turun, tapi ya ini. Jadi ketika saya cerita ya teman-teman. Jadi waktu Kamsia itu turun omsetnya, itu saya memiliki strategi gimana caranya kita untung dari cara kita malah justru bersedekah gitu. Jadi setiap satu gelas yang dibeli itu Rp1.000 langsung kita sisihkan untuk Jumat berkah. Jadi dia setiap hari Jumat itu kita membagikan paket sembako ke warga-warga sekitar yang ada di rumah saya. Kebetulan saya juga tinggal di perkampungan yang kesenjangan sosialnya itu tinggi. Jadi dari yang kurang mampu sama yang mampu itu banyak banget di sini. Makanya saya mencoba untuk membuat Kamsia Boba berbagi atau apa ya? Saya jadi lupa sampai itu seperti itu. Nah, disitulah kemudian pertolongan itu muncul deh. Jadi yang awalnya itu omsetnya turun, tiba-tiba mulai stabil. Akhirnya mulai naik. Dan itu kayak udah kita pasrah aja lah. Pokoknya justru sponsor utama kita itu adalah Allah kayaknya. Sponsor utama dalam bisnis itu sebenarnya itu Allah. Jadi kita pasrahin aja. Uang itu akan menjadi milik kita kalau memang itu rezeki kita. Tapi setiap yang kita dapatkan itu harus disisihkan kayak gitu. Sampai akhirnya karena waktu dan ternyata pegawai, saya kan nggak mau memecat pegawai ya, jadi tetap tak usahakan, saya tetap menghidupi mereka. Dan waktu itu tuh Kamsia itu punya 3 orang yang harus jadi tanggungan saya. Ada yang jaga booth, ada yang bikin boba, sama ada yang nganter. Nah itu saya memikirkan mereka punya anak gitu kan. Jadi istilahnya Kamsia saya jalankan untuk membantu mereka. Saya nggak mikir saya untung apa rugi ya waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa jalan hampir 1 tahun waktu itu. Walaupun akhirnya saya memutuskan untuk udah karena pegawai saya itu minta pulang ke kampung halamannya. Ya udah akhirnya karena pulang, terus saya pikir situasi tidak memungkinkan karena COVID ya. Jadi saya putuskan untuk berhenti dulu jualan bobanya. Nah, tapi ketika bobanya itu turun karena ya ini mungkin efek dari sedekah itu tadi juga. Justru yang usaha saya yang di Toka Shop itu malah justru naik pesat, naik banget, bahkan omsetnya bisa 3 kali lipat dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi pertolongan itu kayak kita tuh tiba-tiba, kok tiba-tiba ada ya yang ini ya, yang ditolong kayak gitu. Jadi akhirnya setelah Kamsia Boba itu udah nggak ada, tetapi program Jumat ini tetap saya lakukan sampai hari ini. Jadi setiap bulan saya membuat, setiap minggu, setiap hari Jumat itu saya bikin di dekat masjid itu kayak papan gitu, tulisannya berbagi untuk saudaramu gitu yang membutuhkan. Jadi setiap Jumat saya memfasilitasi warga untuk bisa membantu dengan naruh makanan, sayur, apalah di situ. Nah, itu tiap hari Jumat kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah saya mulai dari waktu Kamsia itu, saya bikin tempat buat sedekah itu, akhirnya banyak warga yang ikut-ikutan. Nah, dari situlah sampai sekarang masih saya jalanin sampai hari ini. Dan ya itu sebagai penolong sih sebenarnya dalam dunia usaha itu, ketika kita sedekah, pasti ada hal-hal yang wow, kayak tiba-tiba, kok ada rezeki gitu, ada rezeki kayak gitu. Jadi sangat relate deh namanya usaha dengan sedekah itu, menurut saya sangat relate. Seperti itu sih. Gimana? Kurang jelas atau mau ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas banget Mas. Makasih ya pengalamannya Mas, sharingnya juga. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Ini masih ada satu lagi nih yang bisa dapat saldo OVO nih. Monggo teman-teman yang mau tanya. Ya, Kalau nggak ada, yang mau buat makan siang nanti, yang mau lapar. Ini biar teman-teman semangat ya, lebih semangat lagi. Ayo, ada lagi nggak? Nih, satu lagi.
Yang tanya lewat chat juga boleh. Tapi enak tanya langsung sih. Ya, sama-sama enak. Ya. Kalau belum ada yang tanya, mungkin aku boleh tanya, Mas. Oh iya, oke. Gimana Latif? Mungkin ini agak sedikit nyeleneh ya, Mas. Cuma penasaran aja sih, Mas. Saya tuh sering ngelihat di berbagai berita atau forum istilah forum cerita-cerita gitu, maupun dari kisah mulut ke mulut, kalau dunia usaha itu banyak persaingan yang tidak sehat, terutama menggunakan sihir, Mas. Kayak iya. penglaris, pesugihan, dan sebagainya, Mas. Benar. Nah, bahkan saya juga pernah membaca cerita dari Ustadz Salim Abdillah, itu warung tempat usahanya itu pernah istilahnya kayak ditutupi. Nah, pertanyaan saya itu mungkin gimana sih, Mas, cara kita sebagai seorang muslim ketika ingin membangun usaha, bagaimana cara kita agar tetap istiqomah di jalan Allah dan tidak menggunakan jalan pintas seperti pesugihan atau penglaris itu. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghadapi persaingan bisnis yang kotor itu seperti menggunakan sihir itu, Mas. Nah, mungkin kalau Mas Dito ada pengalaman mengenai hal tersebut, mungkin bisa sharing-sharing, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, saya jawab ya, Latif ya. Masyarakat kita itu kan masih kental ya, kayak suasana mistis gitu. Beda kalau sama di orang-orang luar negeri, kayak di orang-orang yang maju di Eropa dan sebagainya itu kan, mereka bersaing emang dengan cara mereka yang memang bisnis mereka sendiri, kayak di rebranding lah, dibikin kualitasnya dan sebagainya. Kalau beda kalau di sini tuh kadang masih ada beberapa orang yang menghalalkan segala cara gitu lah. Bahkan dengan seperti itu kan mendekatkan pada musyrik ya. Itu pernah terjadi di saudara saya sendiri. Jadi saudara saya itu tiba-tiba waktu live Shopee kan jualan ya, live Facebook jualan kayak baju-baju daster gitu kan. Tiba-tiba tuh di kolom komentarnya tuh ada yang ngetik gini, Mbak, mohon maaf Mbak, live-nya dimatiin dulu, itu di belakang ada orang pakai baju hitam ngeliatin ke arah kamera gitu. Wah, ya kita yang lihat langsung ini ya, kok bisa gitu kan. Ada apa? Nah, ternyata terus udah itu ya, kejadian pertama itu. Kedua lagi, tiba-tiba banyak yang ngechat, Mbak kok nggak pernah live ya sekarang, padahal saya tuh nungguin terus ya tiap minggu, kayak tiap hari nungguin terus barangnya. Nah, padahal saudara saya itu setiap hari live, tapi nggak keluar live-nya itu tuh, kayak nggak ada aktivitas sama sekali gitu di akunnya gitu. Padahal tiap hari live. Akhirnya yang dari omsetnya itu per bulan itu sampai belasan bahkan puluhan juta, itu tiba-tiba cuman tinggal dikit banget barangnya pada numpuk gitu kan. Nah, akhirnya suatu ketika tiba-tiba dia itu kerasukan, pas hari apa itu kerasukan, sampai ini nggak sadar gitu, terus tiba-tiba yang masuk itu nggak tahu siapa, yang jelas kayaknya kiriman dari orang dari musuh usahanya gitulah, pokoknya kayak gitu. Nah, usut punya usut ternyata memang hal itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, gimana kita menyikapinya? Jadi dalam kita sebagai seorang muslim ya, kalau saya sih secara pribadi mungkin saya berdasarkan dari pengalaman pribadi hal yang saya pernah lakukan ya. Kalau kita sudah jujur, ketika kita sudah bersedekah, ketika kita sudah menegakkan sholat, ketika kita sudah bertanggung jawab, ketika kita sudah amanah, saya dari pengalaman saya sendiri sih, saya mendapat suatu kayak kekuatan sendiri gitu loh. Jadi kekuatan itu tuh kayak kita tuh bisa membentengi dari hal-hal yang semacam itu. Walaupun ya sekali dua kali saya pernah ketipu sampai jutaan gitu, uang saya hilang jutaan, akhirnya sampai berurusan dengan polisi seperti itu, saya pernah kayak gitu. Cuman balik lagi, kita dalam menyikapi dalam tantangan itu tadi atau cobaan itu tadi, ketika kita ikhtiar, tawakal, ketika kita sebagai manusia itu tidak bisa menyelesaikan dengan manusia, ketika kita memiliki kemampuan tetapi kita tidak mampu atau tidak di luar batas kemampuan kita, kembalikan pada Allah deh, kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita tidak mampu, itu kembali lagi pada Allah.
wujudkan dalam suatu perbuatan-perbuatan kepada Allah. Lebih giat sholatnya, lebih tepat waktu sholatnya, lebih banyak berdoanya, lebih banyak ngajinya, lebih banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Insya Allah hal-hal semacam sihir itu akan dilawan oleh zat yang kita tidak tahu gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah atau mendapat cobaan, justru kita harus introspeksi diri untuk lebih mendekat pada Allah. Karena kekuatan terbesar kita tuh hanya pada Allah gitu, bukan pada manusia lain. Mungkin tiba-tiba ada bantuan dari orang gitu ya. Oh Mas, ini ternyata ini sihirnya dari sini, nanti saya bantu gitu. Itu sebenarnya bukan dari diri kita atau bukan dari orang lain, tapi karena Allah gitu. Karena Allah memang menghendaki seperti itu. Misalnya memang usaha yang kita lakukan ternyata terpaksa harus tutup, terpaksa harus seperti ini. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi mungkin Allah memang menakdirkan seperti itu, bukan rezekinya di situ gitu. Dan mesti Allah akan memberikan penggantinya gitu. Jadi intinya adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan suatu tantangan atau cobaan yang pernah kita hadapi, ketika kita sudah putus asa atau kita udah mentok lah, istilahnya udah mentok banget, balikin ke Allah kayak gitu. Pasti nanti tiba-tiba ada jalannya gitu. Balikin ke Allah dengan cara apa? Tingkatkan kita ibadah, tingkatkan kita dalam dalam hal-hal sunnah kita seperti itu. Insya Allah nanti akan ada jalan terang seperti itu. Seperti itu sih kalau dari yang saya pahami. Jadi akan banyak sekali rintangan dalam hal usaha ini. Tapi ketika kita menjadi seorang yang berprinsip ingin berusaha dengan berkah, insya Allah ada jalan-jalan yang akan diberikan oleh Allah seperti itu. Yang penting kita tetap usaha, tetap ikhtiar, dan niat kita benar-benar untuk membantu orang lain, untuk beribadah. Insya Allah nanti Allah pasti kasih jalannya. Seperti itu. Wah, ini nambah kisah mistis ya. Soalnya saya tuh sering dengar macam-macam kayak bisa ada warung mie ayam yang pakai penglaris, terus ada warung bakso yang pakai penglaris juga. Misalnya ada misalnya terkenalnya tuh istilahnya kayak pakai air liur pocong. Pocongnya ini meludah di makanannya biar enak katanya. Biar enak katanya. Terus nanti kalau dibawa pulang makanannya jadi nggak enak katanya. Ya, mungkin jadi intinya kalau kita tetap di jalan Allah, insya Allah hal-hal sihir atau hal-hal negatif lainnya itu akan mental ya Mas. Iya, insya Allah seperti itu. Oke, ya, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Sukanya share cerita gitu. Ya emang seru kok cerita gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Mas izin tanya, mungkin kalau tadi teman-teman udah tanya sebelumnya tentang keberkahan rezeki dan sebagainya, aku ingin tanya mungkin pengalaman Mas Dito ya, Mas Dito waktu kuliah itu apakah kan udah mulai usaha tuh ya? Apakah ada kesulitan bagi waktu antara usaha dan kuliah? Terus kalau memang ada, terus gimana tuh membaginya? Dan ada juga yang mau aku tanyain, gimana sih Mas Dito ini dalam memilih usaha, maksudnya kayak melihat peluang gitu loh, kayak kayaknya ini bagus nih, atau kayaknya ini bisa nih dijalanin gitu. Pertanyaanku itu sih Mas, terima kasih. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ya di waktu pengenalan diri saya itu dulu juga ngurusin KMFA, jadi kadep, saya juga ngurusin Tanoto, tahu ya Tanoto teman-teman, Tanoto Foundation. Jadi ada beasiswa Tanoto Foundation itu, terus masih juga jadi ngurusin di kampung, saya juga ketua pemudanya, masih ngurusin masjid di sini juga, masih juga usaha. Jadi ketika kita menghadapi hal semacam itu, balik lagi ke niatnya kita tuh apa gitu kan. Ketika kita tuh senang menghadapinya, senang dalam arti memang menikmati kesibukan kita selama kuliah. Jadi kuliah tuh nek bisa malah sibuk, jangan slow. Kuliah tuh sibukkan dirimu lah pokoknya, sibukkan. Pokoknya sesibuk-sibuknya kamu tuh akan ada gabut pada waktunya kok. Yakin deh. Jadi
ketika memang ada peluang untuk mengembangkan diri kamu, ketika memang ada peluang untuk kamu berusaha, ambil itu. Saya dulu ya, saya kuliah dari pagi, misalnya ada waktu-waktu kosong. Nah, saya akan cerita ya. Dulu saya tiap pagi itu membawa apa namanya, box isinya pisang karamel, tumbuk-tumbuk, saya taruh di motor. Kalau teman-teman tanya sama apa teman seangkatan saya jual pisang, Mas Dito pasti tahu. Jadi saya tuh setorin ke ini, ke gedung berapa sih? Gedung 3 ya. Gedung 3 itu saya taruh di situ, terus di kantin filsafat saya taruh, di kantin teknik saya taruh. Itu tiap pagi deh saya muter dulu. Jadi saya harus datang lebih awal. Saya muter dulu, saya taruh. Nanti sore saya ambil satu kayak gitu. Itu. Nanti habis pulang dari itu saya kadang rapat dulu atau nanti ngurusin apa, rapat dulu sih, rata-rata rapat ya, kumpul rapat. Nanti kalau rapat di sela-sela jam kuliah itu ngerjain tugas. Nanti malam setelah Isya misalnya pulang itu saya nyuci sepatu deh. Saya kan ada di shoes and clean itu ya. Wah, tiap malam saya jam 8 sampai jam 11 malam itu nyuci sepatu. Wah, itu bisnis sepatu itu sangat menantang sih menurut saya waktu itu. Tapi seru gitu loh. Maksudnya karena itu kan jasa ya. Jadi kan kalau sepatu itu kan jasa, bukan dagang gitu. Jadi kayak bener-bener tenaga kita yang dilakukan itu. Kayak sampai jam 10 akhirnya capek istirahat kayak gitu. Itu tiap hari kayak gitu. Belum ngurusin yang di toko shop itu juga. Tapi gimana caranya kita mengatasi itu semua? Dengan memantapkan hati deh. Ketika hati kita tuh mantap, kayak aku nyaman menghadapi ini, aku nyaman dengan ini. Karena apa? Karena ketika kita nyaman, kita senang menghadapi kesibukan kita tuh jalanin tuh enjoy. Mungkin orang lain akan kepikiran, wah, apa ya sempat toh. Dulu sering banyak banget teman-teman yang kayak bilang, kok ya sempat toh Dit kamu tuh usaha gini. Tapi tetap tanggung jawab sama dunia perkuliahan. Alhamdulillah saya juga tetap kumlot waktu itu, tetap dapat nilainya juga bagus gitu, walaupun kesibukannya luar biasa. Karena apa? Karena seneng gitu. Ketika kita udah seneng tuh menjalani secapek apapun tetap nggak masalah gitu. Jadi munculkan perasaan kamu seneng dulu kepada suatu hal. Ketika kamu udah terjun tuh enak jalaninnya. Tapi tetap harus dijaga kondisinya. Jadi jangan buru senengnya doang, tapi dari segi kesehatan juga harus dijaga. Percuma kamu senang tapi tubuh kamu tidak mampu mengendalikan itu, percuma kayak gitu. Jadi tetap harus kesenangan diimbangi dengan pola hidup yang sehat juga kayak gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu, Dek. Kemudian tadi apa yang kedua pertanyaannya kalau saya jadi lupa. Oh, memilih akhirnya usaha ini kayaknya prospek gitu. Saya memilihnya dengan cara saya mencobanya, Dek. Jadi namanya usaha itu banyak ya, pepatah mengatakan bahwa usaha ambillah 1000 kali peluang usaha maka akan jadi 1-2 yang akan berkembang gitu. Ya tapi memang benar. Jadi saya tuh prinsipnya ketika ada peluang, contohnya ya kenapa saya milih bergerak situ waktu itu. Jadi saya milih bergerak itu karena saya nyoba sendiri, saya makan sendiri dan itu bagus ya, enak gitu. Enak dan kemudian dapat tawaran buka franchise gitu dan harganya masih masuk akal gitu loh. Saya tahu rasanya tuh enak gitu loh. Bahkan dulu tuh saya sampai pre-order loh, Dek. Tiap hari saya share di grup besar UGM, FHUGM untuk pre-order burger kayak gitu. Kalau beli di outlet kan 10.000, waktu itu bergerak masih 10.000 deh. 10.000 kalau beli di FH tak naikin jadi 13.000. Ya laris, banyak yang beli kayak gitu kan. Cuman karena saking banyaknya yang beli, tapi manajemennya yang di pusat rusak, nggak bisa mencukupi kebutuhan, jadi ya percuma, nggak bisa jalan gitu. Tapi kan di situ kita pernah merasakan keberhasilan gitu loh, paling nggak pernah merasakan keuntungan. Karena apa? Karena kita mencoba. Jadi kita pilih itu bukan karena milih-milih ya, bukan wah ini susah. Kalau kita kebanyakan milih-milih nggak bakal jadi-jadi. Kita kebanyakan milih-milih nggak bakal ada hasilnya gitu. Udah ketika kamu mampu, oh aku ada uang segini, misalnya uang ini nanti nggak berhasil, ya udah nggak apa-apa, ya udah kasih aja untuk usaha itu. Ketika kamu udah tahu itu ada peluangnya, bisa dijual, bisa dimanfaatkan, udah ambil aja, coba dulu aja, nggak usah mikirin itu nanti gagal atau suksesnya, udah coba aja dulu kayak gitu. Saya itu udah berapa kali
kalau saya cerita tadi yang pengalaman usaha tadi, kalau saya ceritakan yang tadi pengalaman tadi ada banyak banget itu. Yang sampai hari ini bertahan itu satu deh di Tokat Shop itu toh, yang lain tuh berusaha, kita udah jalan semua, udah bikin sistem dan sebagainya. Bahkan yang paling banyak tuh waktu itu jualan pisang itu, sumpah itu pisang tuh profitnya banyak banget. Aku udah profit per hari loh, waktu itu per hari sampai 100.000 per hari. Aku kayak gitu tadi, istilahnya ngantar-ngantar gitu tadi, pulang udah dapat 100.000 per hari loh. Bayangin kalau itu 1 bulan udah buat anak kuliah udah mayar-mayar udah banyak gitu. Nah itu intinya, kamu coba dulu deh, usaha dulu, bener, just do it. Tapi ya yang realistis, jangan kemudian kamu mahasiswa aku pengen jualan mobil gitu ya jangan kayak gitu. Terus aku pengen jualan apartemen itu, jangan kayak gitu. Cuman saya pengalaman saya pernah jual rumah dan laku. Tapi itu karena teman saya yang jual rumah terus saya yang ngiklanin sih. Cuman karena saya mengambil kesempatan itu gitu loh. Jadi, Dit, aku punya rumah nih, tolong jualin bisa nggak? Ya udah langsung aja ambil. Kayak gitu. Nah, tuh ada yang punya dealer mobil di Bantul. Siap. Wes, pokoknya ambil aja kalau ada kesempatan ambil. Kayak gitu ya, Dek ya. Oke, ini udah azan nih kayaknya nih. Gimana, Latif? Oke, karena udah zuhur ya, ini mungkin sesi tanya jawab akan diakhiri. Sangat seru sekali ya ini, pada penasaran mengenai dunia usaha nih gitu. Kayaknya pada mau jadi wirausaha nih gitu. Jadi harus PNS, harus. Ayo semoga nanti ada pengusaha-pengusaha lagi ya lulusan KMF nih. Oke. Amin. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah masuk di sesi kesimpulan. Izinkan saya untuk mengulang kembali beberapa poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Mas Tito. Poin yang pertama ialah sukses menurut Rasul adalah orang yang menerima Islam, orang yang telah diberikan apa yang orang tersebut butuhkan, dan orang yang merasa puas dengan hal tersebut. Lalu poin penting yang kedua ialah sukses yang hakiki ialah sukses yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah. Lalu yang ketiga, keberkahan adalah segala sesuatu kenikmatan atau rezeki yang diberikan kepada kita dan memberikan ketenangan di hati dan dijauhkan dari rasa gelisah. Lalu yang keempat, dalam menjalankan usaha, sholat harus tetap nomor 1. Jangan sampai kegiatan usaha kita justru malah melalaikan ibadah sholat kita. Poin yang kelima, jangan sampai melupakan bersedekah. Allah akan melimpahkan rahmat dan melipat gandakan rezeki bagi orang yang bersedekah. Dengan sekali-kali berpikir bahwa sedekah akan membuat kita miskin. Poin selanjutnya, memberikan maaf. Ketika kita memaafkan, justru suatu ketika akan membawa keberkahan bagi kita sendiri. Jauhi sifat dendam, karena itu akan mengotori hati kita. Poin yang selanjutnya, kepribadian seorang pengusaha muslim setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah berprinsip pada nilai ilahi, yang ketiga adalah menjauhkan dari profit oriented, dan yang keempat bertanggung jawab. Serta yang poin terakhir ini adalah generasi muda harus mau mulai berusaha untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan, bahkan bisa untuk membantu dan membagikan orang tua serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, mungkin untuk selanjutnya adalah closing statement dari Mas Tito. Monggo Mas, ada closing statement atau petuah-petuah yang Mas Tito ingin sampaikan kepada kami. Ya, jadi tadi kesimpulan sudah disampaikan ya, tapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah kita sebagai seorang muslim harus bisa bermanfaat bagi orang lain dimanapun kita berada dan libatkan Allah di dalamnya. Ketika kita seperti itu, insya Allah semua hal yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan akan bernilai berkah. Ya, itu aja. Masya Allah. Betul. Saya sangat setuju sekali, Mas. Keberkahan adalah yang paling utama. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Ketua KMFA, Mas Azim. Monggo pada Mas Azim, kami persilahkan. Oke, makasih Latif. Assalamualaikum Mas Tito.
Sebelumnya terima kasih sudah berkunjung di KMFA berbagi ilmu mengenai kewirausahaan. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari KMFA berupa sertifikat. Semoga bisa bermanfaat dan kalau ada salah dari KMFA mohon dimaafkan. Monggo Mas. Sepertinya koneksi Mas Dito terputus. Halo Mas Dito. Iya, terputus. Ya, saya dengar Dek, saya dengar. Oh iya. Ngelek nih tadi. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Dito. Ya.